Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Hardianti dari kelas E. Di sini saya akan melakukan konseling dengan teknik client center. Sekian, terima kasih. Silakan menonton. Baiklah, Mbak di sini mau dikonseling ya, Mbak? Iya, Mbak. Sebelumnya Mbak udah pernah dikonseling belum? Belum, Mbak. Belum pernah. Baiklah, di sini kita akan memakai dua asas, yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini semua apa yang Mbak ceritakan kepada saya akan saya rahasiakan, kecuali Mbak melakukan hal-hal yang di luar nalar. Oh iya. Terus untuk asas keterbukaannya di sini Mbak diminta untuk cerita sejujur-jujurnya kepada saya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, Mbak. Oke, baiklah. Ada apa ya, Mbak? Jadi di sini masalah saya tuh gimana gitu ya, Mbak. Saya tuh sama pacar saya tuh gimana ya, Mbak? Kan saya ini orangnya dari keluarga saya tuh agak kayak broken home gitu lah, Mbak. Apa sih di sini bahasanya broken home ya? Iya, broken home. Kayak ibu sama ayah saya itu cerai gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa kayak mereka itu kayak saya tuh dibuang sama mereka gitu loh. Jadi saya tuh ditanya sama mereka mau ikut ibu atau ayah gitu kan. Iya, saya bingung lah pas waktu awal-awal mereka cerai itu. Jadi mungkin ya saya tahu akar permasalahan saya itu ya dari situ. Jadi saya tuh kayak kurang kasih sayang gitu loh, Mbak. Nah, Terus waktu saya mulai masuk kuliah, saya ketemu lah sama cowok, Mbak. Jadi saya tuh pacaran sama dia, Mbak ya. Tapi lama-kelamaan saya pacaran sama dia, dia tuh kasar gitu, Mbak, sama saya. Dia suka mukulin saya, kayak caci maki saya gitu, Mbak. Padahal saya udah nurutin semua apa yang dia mau, kayak saya ngasih yang misalkan uang, dia mau minta uang atau pinjam uang gitu saya kasih. Bahkan, Mbak, dia mau ngajak saya tidur pun saya kasih, Mbak. Karena saking saya suka sama dia gitu, Mbak. Terus ternyata dia malah nyelingkuhin saya, dia nyakitin saya, mukul saya. Bahkan pernah di kosan dia pernah mukul saya, Mbak, nonjok saya cuma gara-gara hal sepele. Itu yang buat saya gimana ya, Mbak, rasanya tuh kayak gimana ya, kayak saya tuh udah disia-siain sama keluarga saya, tiba-tiba saya punya cowok, kok saya disia-siain sama cowok saya juga gitu loh, Mbak. Nah, di situ saya punya sahabat, Mbak. Sahabat saya itu cewek ya, Mbak. ya. Nah, tapi ya dia itu deket banget sama saya itu, Mbak. Pokoknya apa masalah saya cerita sama dia. Dia tuh ngerti banget gitu saya, Mbak, gimana gitu kan. Dan ternyata lama kelamaan saya baru tahu ternyata dia tuh suka sama lawan sesama jenis, Mbak. Iya, saya juga awalnya nggak sempet pikir sih, Mbak. Nah, waktu berlangsung berapa lama saya tuh cerita sama dia tentang masalah saya dan masalah dari hubungan saya dan cowok saya gitu. Terus dia saranin saya buat putusin cowok saya gitu kan. Jadi saya ikutin aja sih. Selama masa saya move on sama ke cowok saya itu ya dia itu yang nemenin saya, Mbak. Terus saya tuh ngerasa nyaman gitu loh, Mbak, sama dia. Kayak gimana ya, kayak nggak pernah saya ngerasain yang kayak di semua mau saya diturutin, apa yang dia suruh saya, apa yang saya suruh ke dia mau ikutin gitu. Nggak pernah kayak gitu, Mbak, belum pernah saya ngerasain kayak gitu. Makanya saya nyaman banget pokoknya sama dia. Udah gitu lama kelamaan ya dia kayak ngajakin kayak pacaran gitu loh, Mbak. Awalnya saya tuh kayak risih gitulah, tapi ya udahlah, saya coba-coba aja dulu. Lama-lama sekarang ya kita orang berhubungan baik. Cuman nggak tahu entah hidayah atau apa, saya tuh pernah dengar ceramah gitu ya, Mbak ya, di salah satu TV. Terus saya coba buka browsing juga di YouTube. Katanya ya kayak gitu tuh perbuatan yang dilaknat. Saya kan Islam ya, Mbak, yang Muslim. Jadi ya saya berpikir keras lah hari itu, Mbak. Jadi saya tuh permasalahan saya di sini gimana ya, Mbak ya, cara saya tuh pengen lepas dari dia, tapi saya tuh bingung gimana ya. Saya tuh pengen gitu loh dikasih sayang sama orang juga gitu. Sementara cuman dia orang yang peduli sama saya gitu loh. Jadi di sini Mbak udah ngejalin hubungan sama Iya, teman Mbak. Iya. Terus Mbak kedepannya mau kayak mana?
Saya sih sebenarnya kalau depannya kalau bisa sih saya nggak nerusin ini lagi mbak. Cuman gimana ya mbak, saya udah sayang dan udah nyaman juga sama dia mbak. Jadi intinya mbak ini kedepannya mau putus ya sama dia, tapi Iya, bingung caranya tapi gimana. bingung caranya gimana mbak. Menurut mbak sendiri kayak mana? Ya kalau menurut yang saya lihat di berbagai channel YouTube atau TV gitu ya mbak ya, kayaknya kita tuh harus ngedekatin diri kita sama Allah gitu deh mbak. Soalnya saya kan ngerasa saya tuh kurang perhatian gitu, kurang diperhatiin. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya mungkin ujian kali ya mbak ya buat nguatin saya. Nah mungkin saya agak lebih ngedeketin diri sama Allah aja ya mbak, biar saya tuh yakin gitu sama Allah gitu ya mbak ya. Terus dan mungkin saya perlahan-lahan bisa ngelupain dia deh mbak, pakai cara yang pelan-pelan. Kalau mau cepet-cepet kayak sekarang saya takut saya ngecewain dia juga sih mbak. Mungkin saya juga bisa ngasih, kalau saya udah ada contoh atau arahan, mungkin saya juga bisa ngasih arahan ke dia kali ya mbak, kayak gitu. Oh jadi mbak di sini mau mendekatin diri dulu ke Allah ya. Iya. Terus ngasih tahu sama dia kalau perbuatan ini nggak baik. Iya benar mbak, kayak gitu. Cuman ya saya mau belajar dulu mbak, pelan-pelan saya mau belajar dulu tentang, saya kan sama sekali buta tentang agama saya ya mbak ya. Saya cuma tahu lahir saya itu Islam udah gitu aja mbak. Saya nggak pernah pengen kenal agama saya lebih dekat kayak mana, nggak tahu mbak. Jadi sekarang mbak mau lebih mengenal agama mbak dulu. Iya, biar saya ngeyakinin dia itu ada landasannya gitu loh mbak, ada kayak alasannya gitu mbak. Ya. Terus gimana ini mbak? Kayaknya sih saya tuh cuma butuh itu aja mbak, ngeluangin hati saya, unek-unek pikiran saya gitu mbak. Soalnya saya tuh nggak ada tempat saya cerita mbak, selain ya sesi konseling ini kan kayak mbak tadi bilang ada rasa kerahasiaan kan. Ya. Jadi saya sepenuhnya percaya sih mbak. Ya, insya Allah kalau rahasia mbak bakal saya simpen kok. Iya mbak. Jadi terus yang tahu tentang permasalahan mbak ini berhubungan sama jenis ini ada siapa aja ya mbak? Kalau saya sih udah pernah cerita sama ibu saya ya mbak ya, sama salah satu teman saya yang teman dari kami juga, cuman ada satu lagi yang deket gitu. Saya udah pernah sampai cerita sama mereka sih bilangnya nggak mau bongkar kemana-mana, tapi saya juga nggak ngerti dari mana orang-orang itu kayak gimana gitu sama saya mbak, apa mereka tahu atau mereka nggak tahu gitu. Terus dampaknya hubungan ini ke kehidupan mbak apa? Yang pertama saya cerita sama ibu saya tuh jadi kayak agak kayak gimana gitu sama saya mbak. Kayak dia tuh awalnya dia nggak, ya namanya ibu pasti nggak ngehubungin lah, nggak ngesetujuin lah tentang hal kayak gini kan. Dan dia marah besar sih. Jadi sekarang dia tuh sama saya udah agak renggang gitu mbak. Iya. Renggang banget lah. Dia tuh untuk yang di lingkungan saya nggak ngerti sih, mereka kayak, saya tuh ngerasanya mereka udah tahu tentang masalah saya ini. Jadi saya tuh ngerasa malu banget gitu mbak, kayak apa ya, mau ketemu sama mereka itu kayak tetangga-tetangga atau sama teman-teman saya yang di kampus, kayak gimana gitu mbak. Padahal saya itu udah tahu, tapi saya tuh ngerasanya mereka tuh kayak ngucilin saya gitu loh mbak. Dan mbak orang-orang di sekitar mbak itu kayak ngejauh gitu ya mbak? Iya. Terus solusi mbak buat ini apa? Ya tadi itu mbak, saya bakal mungkin ngejauhin dia pelan-pelan dengan saya ngedekatin diri sama Allah gitu mbak. Oh ya. Jadi menurut saya itu aja sih mbak yang mau saya ceritain mbak. Kalau misalkan nanti kalau saya ada masalah lagi, saya bisa kan mbak menghubungin mbak. Iya bisa banget kok, kalau mbak ada masalah lagi datang aja ke sini ya mbak. Iya mbak, terima kasih ya mbak. Iya. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Pelukan.